الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يخلف الميعاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير العباد. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأوتاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat sehat jasmani yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit dan tidak dapat melaksanakan ibadah seperti kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, nikmat hidayah yang masih terpatri di hati sanubari kita di antara sekian banyak para hamba Allah yang sudah tersesat dari jalannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa mendawamkan salawat kepada Nabi, semoga kiranya kita semua akan termasuk bagian umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau dan akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari berlapis-lapis keberkahan. Pertama adalah hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, dan juga kita berada di satu bulan yang termasuk ke dalam Arba'atun Hurum, yaitu 4 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih istimewa lagi, pada hari ini kita berada di Jumat yang pertama di 10 hari Zulhijjah 1446 Hijriah. Ini adalah hari dan momen-momen yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 hari 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah 9 Zulhijjah, dan demi hari raya Kurban. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Dan berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Lalu Nabi SAW menjawab,
tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Maka oleh karena itulah, dalam kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengimbau dan mengajak kita semua, mari kita tingkatkan amal ibadah dan amal soleh, wabil khusus puasa-puasa sunnah, dan puncaknya adalah puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah yang akan datang. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yukaffirus sannatil madiyata wal baqiyah, rawahu Muslim. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dan selain dari puasa sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah nanti, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ma min yaumin aktsaru min ayyu'tiqallahu fih abdan minan nar min yaumin Arafah. Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya dari neraka sebanyak ia bebaskan pada hari Arafah. Maka demikianlah di antara keistimewaan-keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Arafah dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini juga kami ingin mengingatkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu baik nikmat materi ataupun non materi, sungguh tidak akan pernah dapat kita menghitungnya. Dan dengan sifatnya yang Maha Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan terkadang mencurahkan nikmat itu melebihi dari apa yang kita minta, dan terkadang Allah memberikan apa yang tidak kita minta. Sebagai contoh sederhana saja, setiap hari kita manusia ini konon membutuhkan oksigen lebih kurang 2.200 liter per hari. Maka mari kita bayangkan seandainya oksigen itu harus kita beli dengan harga pasaran 25.000 per liter, maka satu hari setidaknya kita harus mengeluarkan dana sebesar 55 juta rupiah sehari, dan itu baru untuk keperluan atau kebutuhan oksigen saja, belum lagi sinar matahari, udara dan lain-lain sebagainya. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta balasan, tidak memberikan, tidak meminta apapun. Jadi semuanya digratiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap nikmat yang tidak pernah mampu kita hitung itu, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada kita, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, maka mereka lah yang terputus dari rahmat Allah. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, berkurban adalah salah satu wujud dari rasa syukur, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu kuatnya perintah untuk berkurban ini, maka Nabi SAW memberikan peringatan, man kana lahu sa'ata walam yudah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban, kata Nabi, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Maka oleh karena itulah, bagi jemaah yang memiliki kelapangan rizki, memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka laksanakanlah ibadah kurban itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat apakah sapi ataupun kambing yang kita kurbankan, tapi ketulusan niat kita
nawaitu kita, keikhlasan hati kita dan ketaatan kita dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita, melancarkan rizki kita sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa hidup kita ini di atas ibadah dan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujudnya semoga Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kurban setiap tahun sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله الرافع الحكم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.